Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai konsep dasar geografi. Nah, adik-adik, sebelum memasuki materi, yuk perhatikan standar kompetensinya, yaitu memahami konsep, pendekatan, prinsip, dan aspek geografi. Adapun kompetensi dasar, yaitu menjelaskan konsep dasar geografi. Nah, indikatornya yaitu mengidentifikasi 10 konsep esensial geografi. Nah, adik-adik, apa sih itu geografi? Ya, istilah geografi berasal dari bahasa Yunani yang dimana geo artinya bumi, sedangkan grafen yang artinya pencitraan. Di sini kita dapat mengartikan geografi adalah ilmu pengetahuan yang menggambarkan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Nah, menurut Bimtarto pada tahun 1977 menjelaskan bahwa geografi adalah ilmu pengetahuan yang mencitrakan, menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisis gejala-gejala alam dan penduduk, serta mempelajari corak-corak yang khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi dan unsur-unsur bumi dalam ruang dan waktu. Di sini juga dijelaskan bahwa geografi tidak hanya mempelajari alam beserta gejala-gejalanya, tetapi geografi juga mempelajari manusia beserta semua kebudayaannya yang dihasilkannya. Adik-adik, apa aja sih ruang lingkup geografi? Ya, ruang lingkup geografi itu ada 3. Yang pertama, geografi fisik. Yang kedua, geografi regional. Dan yang ketiga, geografi sosial. Nah, adik-adik, di sini kita akan membahas mengenai konsep-konsep geografi. Yang pertama yaitu konsep lokasi. Konsep lokasi suatu tempat di permukaan bumi memiliki nilai ekonomi apabila dihubungkan dengan harga. Misalnya, di daerah dingin, orang cenderung berpakaian tebal. Ada juga contoh lain seperti nilai tanah atau lahan untuk pemukiman akan berkurang apabila berdekatan dengan kuburan, terminal kendaraan umum, pasar, atau pabrik yang dikarenakan kebisingan dan pencemaran. Konsep yang kedua yaitu konsep jarak. Konsep jarak berarti jarak dihubungkan dengan keuntungan yang diperoleh sehingga manusia cenderung akan memperhitungkan jarak. Misalnya, harga tanah akan semakin tinggi apabila mendekati pusat kota dibandingkan dengan harga tanah yang ada di pedesaan. Contoh yang lainnya adik-adik, yaitu peternakan ayam cenderung mendekati kota sebagai tempat pemasaran agar telur dari ayam tersebut yang akan dibawa ke tempat pemasaran tidak banyak mengalami kerusakan dibandingkan apabila peternakan ditempatkan jauh dari kota. Nah, konsep yang ketiga yaitu konsep keterjangkauan hubungan. Konsep keterjangkauan hubungan atau interaksi antar tempat dapat dicapai baik dengan menggunakan sarana transportasi umum, tradisional, ataupun jalan kaki. Misalnya adik-adik, pada keterjangkauan ini, Jakarta ke kota Makassar dengan menggunakan pesawat terbang. Kota Makassar ke Kabupaten Bone menggunakan mobil. Ya, contoh kedua yaitu misalnya daerah Kabupaten Sidrap yaitu menghasilkan beras, dan sedangkan di Kabupaten Goa yaitu menghasilkan pangan ataupun sandang. Adapun konsep yang keempat yaitu konsep pola. Konsep pola bentuk interaksi manusia dengan lingkungan atau interaksi alam dengan alam. Hubungannya dengan pola persebaran seperti pola aliran sungai terkait dengan jenis batuan dan struktur geologi. Adapun contoh lainnya seperti pola pemukiman terkait dengan sungai, jalan, bentuk lahan, dan sebagainya. Adapun konsep yang kelima yaitu konsep morfologi. Konsep morfologi
yaitu bentuk permukaan bumi sebagai hasil proses alam dan hubungannya pada aktivitas manusia. Misalnya, bentuk lahan akan terkait dengan erosi dan pengendapan, penggunaan lahan, ketebalan lapisan tanah, serta ketersediaan air. Contoh selanjutnya yaitu pengelompokan pola pemukiman cenderung di daerah yang datar. Yang keenam yaitu konsep aglomerasi. Pada konsep ini, pengelompokan penduduk dan aktivitasnya di suatu daerah. Misalnya, masyarakat atau penduduk cenderung mengelompokkan pada tingkat sejenis, sehingga timbul daerah elit, daerah kumuh, daerah perumnas, pedagang besi tua, pedagang barang atau pakaian bekas. Contoh lainnya yaitu 68% industri tekstil di Indonesia berada di Kabupaten Bandung. Selanjutnya, adik-adik, yaitu konsep nilai kegunaan. Adapun konsep nilai kegunaan itu sendiri dengan manfaat suatu wilayah atau daerah mempunyai nilai tersendiri bagi orang yang menggunakannya. Misalnya, daerah sejuk di pegunungan yang jauh dari kebisingan, seperti di puncak antara Bogor dengan Cianjur. Banyak dijadikan sebagai tempat peristirahatan atau rekreasi. Dan lahan pertanian yang subur sangat bernilai bagi petani dibandingkan bagi nelayan atau karyawan atau pegawai kantor. Nah, konsep selanjutnya yaitu konsep interaksi dan interdependensi. Konsep interaksi dan interdependensi, setiap wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi memerlukan hubungan dengan wilayah lain sehingga memunculkan adanya hubungan timbal balik dalam bentuk arus barang dan jasa, komunikasi, persebaran ide, maupun yang lainnya. Misalnya, gerakan orang, barang, dan gagasan dari suatu tempat ke tempat lain, seperti pergerakan penduduk berupa sirkulasi, komutasi, maupun migrasi. Selanjutnya yaitu konsep diferensiasi area. Konsep diferensiasi area atau struktur keruangan distribusi atau disebut dengan distribusi keruangan, yaitu suatu wilayah yang kaitannya dengan wilayah lain. Wilayah di permukaan bumi memiliki perbedaan nilai yang terdapat di dalamnya, seperti fenomena yang berada dari suatu tempat ke tempat lain, misalnya jarak dekat, jarak sedang, atau jarak jauh. Contoh lainnya seperti pemukiman padat, sedang, atau jarang. Dapat dilihat pertanian sayuran dihasilkan di daerah pegunungan dan perikanan laut atau tambak yang ada di pantai. Dan padi itu berada pada daerah yang relatif datar. Nah, adik-adik, konsep yang terakhir yaitu konsep keterkaitan keruangan. Konsep keterkaitan keruangan atau proses keruangan suatu wilayah dapat berkembang karena adanya hubungan dengan wilayah lain, atau adanya saling keterkaitan antar wilayah dalam memenuhi kebutuhan dan sosial penduduknya. Misalnya adik-adik, jika dikaji melalui peta, maka terdapat konservasi spasial atau keterkaitan wilayah antara wilayah A, wilayah B, wilayah C, dan D. Adik-adik, itulah tadi materi mengenai 10 konsep dasar geografi. Terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.